berjumpa kembali di dalam GW Jawab, episode terakhir dalam seri 7 dosa maut. Pada malam ini kita akan bahas bersama-sama apa yang disebut dengan dosa kesombongan. Saya akan share screen dulu. Ini adalah dosa kesombongan. Jadi secara tradisi dosa kesombongan itu dikaitkan dengan warna ungu. Jadi mereka yang suka warna ungu biasanya dikaitkan dengan mereka-mereka yang sombong. Ini hanya bercanda aja, tapi dalam tradisi memang warna ungu dikaitkan dengan kesombongan. Dan biasanya ada seekor hewan yang disebut merak yang dikaitkan dengan kesombongan. Jadi kesombongan ini secara tradisi dikaitkan dengan hal-hal itu, warna ungu, merak. Itu. Nah, sekarang kita akan maju selangkah lagi. Jadi kalau kita berbicara mengenai 7 dosa maut, kesombongan itu berada di dalam urutan pertama, di dalam daftar 7 dosa maut. Jadi kesombongan dipandang sebagai awal dari semua dosa. Kalau kita belajar dari tradisi, ada seorang malaikat yang bernama Lucifer. Sebelum yang lainnya jatuh, Lucifer ini sudah jatuh. Sebelum langit dan bumi diciptakan, bahkan, Lucifer sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa Lucifer adalah dosa kesombongan. Nah, kita akan lanjutkan. Seorang teolog Katolik yang terkenal, yang bernama Thomas Aquinas, di dalam bukunya Summa Theologica juga menyebut bahwa kesombongan itu adalah awal dari semua dosa. Kesombongan itu adalah awal dari semua dosa. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi dua wajah dari kesombongan. Dua wajah dari kesombongan. Nah, di dalam tradisi Kristen kuno ada dua wajah kesombongan. Saya sulit untuk menerjemahkannya, jadi saya gunakan aslinya saja di dalam bahasa Inggris. Jadi, kata yang pertama yang digunakan oleh orang-orang Kristen kuno, seperti Evagrius Ponticus, menyebut bahwa wajah pertama dari kesombongan adalah apa yang disebut di dalam bahasa Inggris dengan kata vain glory. Vain glory itu bisa diterjemahkan kemuliaan yang sia-sia. Vain glory ini terjadi ketika seseorang mendorong orang yang lain untuk memuji dan memuliakan dirinya. Kalau itu diterapkan pada kita, kita mendorong orang lain memuji dan memuliakan kita. Contohnya ketika Anda begitu tergila-gila dengan pujian, ketika orang mengatakan betapa cantiknya Anda, betapa tampannya Anda, betapa kaya dan pintarnya Anda. Nah, itulah yang disebut dengan vain glory, wajah yang pertama dari kesombongan. Nah, wajah yang kedua dari kesombongan adalah apa yang disebut dengan pride. Pride, kesombongan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu terkait dengan merasa cukup dengan diri sendiri. Merasa tidak perlu siapa-siapa. Termasuk Tuhan. Ya, self-sufficiency. Merasa cukup dengan diri sendiri, tidak butuh siapa-siapa. Nah, inilah dua wajah dari kesombongan. Vain glory dan pride. Jadi coba kita introspeksi diri. Apakah ada di dalam diri kita vain glory itu? Suatu usaha untuk mendorong orang lain memuji, memuliakan kita, sehingga kita merasa senang luar biasa ketika orang mengatakan, wah, betapa hebatnya Anda, betapa cantiknya Anda, betapa tampannya Anda, betapa kayanya Anda, betapa pintarnya Anda. Ada nggak di dalam diri kita vain glory itu? Ada nggak di dalam diri kita pride? Pride, merasa nggak butuh siapa-siapa. Termasuk kita nggak butuh Tuhan. Aku bisa mengatasi segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri, dengan kemampuanku sendiri. Nah, inilah dua wajah dari kesombongan yang bisa kita jumpai di dalam tradisi
Kristen kuno. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa Allah tidak membenci rasa harga diri, self-respect, ataupun rasa bangga akan martabat diri sendiri. Allah nggak benci itu semua. Yang penting Anda tahu persis di mana Anda menempatkan diri Anda sendiri. Jadi Allah tidak membenci orang yang punya citra diri yang baik. Allah tidak benci pada seseorang yang memiliki kebanggaan diri yang sehat. Allah tidak benci pada orang-orang yang punya martabat diri yang baik. Tidak. Yang dibenci oleh Allah adalah saat ketika seseorang membesarkan diri secara berlebih-lebihan. Jadi menilai diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Melebihi kualitas dari dirinya yang sebenarnya. Itulah yang dibenci oleh Allah. Di dalam Mazmur 101 ayat 5 dikatakan, orang yang sombong dan tinggi hati, di sini aku berbicara mengenai Allah, aku tidak suka. Jadi Allah jelas sekali mengatakan bahwa dirinya tidak suka pada orang yang sombong dan tinggi hati. Nah, tapi sekali lagi ini saya ingin mengatakan pada Anda, Allah tidak membenci orang yang punya citra diri yang baik. Oke, mari kita lanjutkan. 4 bentuk kesombongan sekarang. Nah, ada 4 bentuk kesombongan yang dijumpai di dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah kesombongan rohani. Yang kedua adalah kesombongan intelektual. Yang ketiga adalah kesombongan materi. Yang keempat adalah kesombongan sosial. Mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk kesombongan yang lazim dijumpai di dalam kehidupan umat manusia. Mari kita lihat yang pertama, kesombongan rohani. Model utama mengenai pribadi yang sombong secara rohani ini bisa kita jumpai di dalam diri pribadi seorang tokoh yang dikenal dengan nama Lucifer. Dan secara tradisi, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu dikaitkan dengan kisah kejatuhan Lucifer. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa banyak orang menyebut nama Lucifer tanpa mengerti apa sih arti daripada nama Lucifer itu sendiri. Lucifer itu secara harafiah atau secara literal berarti sang pembawa terang. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita atau Alkitab bahasa Inggris yang terjemahan-terjemahan masa kini, praktis tidak ada nama Lucifer itu. Kata Lucifer itu sendiri ada di dalam Alkitab bahasa Latin yang istilahnya disebut dengan nama versi Vulgata. Jadi terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin versi Vulgata. Dan di sana ada nama Lucifer. Lucifer adalah translasi atau terjemahan dari kata Hallel di dalam bahasa Ibrani. Hallel di dalam bahasa Ibrani itu artinya sang bintang fajar yang muncul di dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita akan lihat hal tersebut. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Loh, ini loh. Berkata Hallel bin Sakar. Nah, itu dalam bahasa Ibrani Hallel bin Sakar, dalam bahasa Indonesia bintang timur. Nah, putra fajar bin Sakar. Nah, ini Hallel, bintang timur inilah yang diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Latin, versi Vulgata sebagai Lucifer. Why, engkau sudah jatuh dari langit Lucifer, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, perhatikan baik-baik. Lihat, kalau Anda perhatikan di dalam 3 ayat ini, ada 4 kata hendak. Hendak naik ke langit. Hendak mendirikan takhtaku. Hendak duduk di atas bukit pertemuan. Hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, dalam ayat-ayat di atas, Lucifer, seperti yang saya katakan tadi, mengatakan, aku hendak sampai 4 kali. Ini berbicara mengenai kecongkaan, berbicara mengenai kesombongan.
di dalam hati Lucifer yang menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk atau ciptaan di dalam alam semesta ini. Jadi Lucifer merasa bahwa dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Dan apabila kita seperti Lucifer, merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun, maka sebenarnya kita berada di dalam keadaan yang berbahaya. Nah, Lucifer inilah menjadi model dari pribadi yang sombong secara rohani. Dan sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang sombong atau congkak secara rohani. Orang-orang yang sombong atau congkak secara rohani adalah orang-orang yang lebih mengandalkan kebajikan diri sendiri daripada karunia Allah. Jadi mereka senantiasa mengagung-agungkan betapa kudusnya mereka, betapa rohaninya mereka. Kata lebih menjadi kata kunci yang ada di dalam diri mereka. Aku lebih kudus, aku lebih baik, aku lebih rohani. Dan orang-orang seperti ini cenderung memandang rendah orang-orang yang lain. Dan kalau kita melihat di dalam Injil, kita akan bertemu dengan profil sekelompok orang yang disebut dengan nama Farisi, yang kerap kali dikritik oleh Yesus ketika dia melayani di muka bumi. Orang Farisi ini adalah gambaran dari orang yang digambarkan di dalam Injil sebagai orang yang kerap terjebak di dalam kesombongan rohani. Di dalam Lukas 18 ayat 11, kita bertemu seorang Farisi yang berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang yang lain." Nah, di sini mengatakan kita melihat bagaimana diri orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan pribadi-pribadi yang lain, membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, membandingkan diri dengan orang yang berdosa. Dia mengatakan, aku tidak sama seperti mereka. I am better than they are. Jadi aku lebih baik daripada mereka. Jadi orang ini berpandangan picik dengan membanggakan dan menyanjung diri secara berlebih-lebihan. Jadi orang ini selalu menganggap diri lebih baik dari orang lain dalam hal kerohanian. Dan dikatakan di dalam Perjanjian Baru, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memang berpegang pada hukum Taurat. Mereka tahu detail-detail dari hukum Taurat. Mereka berusaha menaati detail-detail. Bahkan sesuatu yang bisa jadi tidak tertulis di dalam Taurat itu sendiri, tapi hanya kepanjangan daripada Taurat itu sendiri. Nah, jadi mereka berpegang pada hukum Taurat dan detail-detailnya, tetapi mereka melupakan jiwa dari hukum Taurat itu sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi bahan yang dikritik oleh Yesus di dalam pelayanannya di muka bumi. Yesus menyebut orang-orang Farisi seperti katakanlah batu nisan yang ada di pekuburan. Di luar kelihatannya agung, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang dan daging yang membusuk. Nah, kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, sikap sombong rohani ini muncul ketika menganggap, katakanlah ketika seseorang menganggap gerejanya lebih suci daripada gereja-gereja yang lain. Menganggap bahwa gerejanya lebih hebat, lebih rohani daripada gereja-gereja yang lain. Menganggap doktrinnya lebih alkitabiah ketimbang doktrin dari gereja-gereja yang lain. Menganggap gerejanya adalah gereja yang paling sempurna. Mereka lupa bahwa tidak ada gereja yang benar-benar suci, sempurna di hadapan Tuhan. Mereka lupa di dalam Wahyu pasal 7, di dalam Wahyu pasal 1 sampai 3, kita melihat gambaran dari 7 gereja di Asia Kecil yang dipercaya sebagai gambaran dari gereja sepanjang masa dan di mana saja. Kalau kita lihat,
dalam 7 gereja tersebut tidak ada gereja yang betul-betul sempurna. Semuanya memiliki kekurangan. Dan saudara-saudara sekalian, kita harus berusaha untuk senantiasa rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong secara rohani. Kita tidak boleh menganggap gerejaku yang paling alkitabiah, gereja yang lain tidak alkitabiah. Gerejaku yang hanya yang bisa ke surga, gereja yang lain tidak bisa ke surga. Nah, itu adalah kesombongan rohani. Kalau kita ingat perumpamaan tentang gandum dan ilalang, di sana Yesus mengajarkan gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Sehingga kita tidak dapat membedakannya hingga akhir zaman. Nah, ini artinya apa? Artinya kita memang tidak tahu secara persis mana yang gereja benar-benar gereja yang sejati, mana yang gereja-gereja yang semu atau palsu, sampai nanti pada hari penghakiman. Nah, tetapi pada hari-hari ini banyak dalam tanda kutip orang-orang Farisi yang mencoba untuk mencabut ilalang dari antara gandum-gandum itu, yang merasa diri benar, yang merasa diri paling hebat, dan mereka punya kewajiban untuk mencabut ilalang-ilalang tersebut, gereja-gereja yang dianggap tidak mempresentasikan gereja yang sejati di muka bumi ini, gereja yang benar di muka bumi ini. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Oke? Jadi sekali lagi, kita tidak boleh memiliki kesombongan secara rohani, merasa paling benar sendiri, dan yang lain-lain. Nah, itu kesombongan rohani. Sekarang kita akan melihat hal yang kedua, kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual adalah kesombongan yang kerap kali dialami oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan intelektual lebih daripada mereka yang lain. Dan di sini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi di sini kita melihat orang yang mempunyai kesombongan semacam ini memandang orang-orang yang tidak berpendidikan, memandang rendah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tertindas. Inilah yang disebut dengan kesombongan intelektual. Orang yang merasa paling pintar, orang yang merasa punya gelar lebih, yang lainnya tidak punya gelar, orang yang merasa bahwa orang-orang yang tidak berpendidikan itu kurang berharga. Nah, inilah yang disebut dengan kesombongan intelektual. Orang seperti ini lupa bahwa kemampuan-kemampuan mental yang mereka miliki adalah anugerah Allah. Dan itu diperoleh dengan bantuan orang lain. Jadi kita hari ini pintar oleh karena ada orang yang mengajar kita. Tapi orang yang sombong secara intelektual lupa akan hal ini. Dia bisa seperti ini oleh karena ada orang lain yang menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga untuk membentuk mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa jadi seperti ini. Nah, jadi kita sekali lagi jangan sampai kemudian terjebak di dalam dosa kesombongan intelektual. Kita tahu bahwa pada dasarnya semua orang itu memulai dari nol. Profesor matematika tentu memulai belajar sesuatu dari nol. Mulai belajar itu bilangan caca 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Segala sesuatu dimulai dari awal. Semuanya diawali dari ketidaktahuan. Jikalau kita hari ini tahu lebih daripada yang lain, itu semata-mata terjadi karena ada orang yang mau mengajar kita sehingga kita berada di dalam level pengetahuan seperti sekarang ini. Jadi kita dilarang untuk terjebak di dalam kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual sering menjadi musuh Injil. Sebab kesombongan intelektual kerap membuat orang bersandar pada diri sendiri, bukan pada Allah.
Ini yang kerap kali terjadi. Ketika seseorang merasa sombong, ketika seseorang merasa bahwa dirinya mampu, pinter, maka ada kecenderungan bahwa dia tidak butuh siapa-siapa. Karena dia merasa dapat mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan intelektualnya sendiri. Dan ini yang kerap kali menjadi musuh dari Injil. Orang tidak lagi bergantung kepada Allah yang menciptakan dia, yang menopang hidupnya. Tapi dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Nah, dengan berkata begini bukan berarti Allah menyetujui sikap anti-intelektual. Allah tidak anti-intelektual. Allah tidak anti kecerdasan, Allah tidak anti kepintaran. Dia bahkan mendorong kita untuk memperluas kapasitas intelektual kita. Bahkan Allah mendorong kita supaya kita jadi orang pintar, supaya kita jadi orang cerdas. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2, hal itu dijelaskan dengan detail sekali. Bagaimana Allah menghendaki agar akal budi kita terus-menerus dibaharui. Pikiran kita terus-menerus dibaharui, dibuat lebih baik, dibuat lebih cerdas, dibuat lebih cemerlang. Allah hanya tidak suka dengan orang yang terlalu mengandalkan kapasitas intelektualnya dan pada akhirnya mengabaikan firman-Nya. Nah, inilah yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak anti-intelektual. Yang dicela oleh Allah adalah orang-orang yang sombong secara intelektual. Hal yang ketiga yang akan kita bahas pada malam ini adalah kesombongan materi. Kesombongan materi. Di dalam kesombongan materi, diri sendirilah yang didudukkan di atas singgasana. Bukan Allah. Orang memusatkan perhatiannya kepada apa yang dia miliki. Dalam bahasa Inggris, what he or she has. Dan bukan pada jati dirinya di hadapan Allah. What he atau what she is. Jadi perhatiannya pada possession, pada apa yang dia miliki. Ini kesombongan materi. Ketika dia menyombongkan betapa besar rumah yang dia miliki, ketika dia menyombongkan betapa luas tanah yang dia miliki, ketika dia menyombongkan betapa banyak mobil yang dia miliki, ketika dia menyombongkan betapa mewah mobil yang dia punyai, betapa canggih mobil yang dia punyai, betapa indah berlian yang dia miliki. Jadi perhatiannya kepada apa yang dia punya, bukan siapa jati dirinya di hadapan Allah. Nah, sekali lagi di dalam kesombongan materi, diri sendirilah yang didudukan di atas singgasana, bukan Allah. Nah, untuk menaklukkan kesombongan materi ini, kita perlu sadar bahwa semua benda yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Betul Anda bisa memperolehnya oleh karena Anda bekerja. Tetapi kalau kita telusuri sampai ke akar-akarnya, Anda bisa bekerja karena siapa? Oh, mungkin Anda mengatakan, nah, karena saya punya ijazah. Kalau ditelusuri lebih lanjut, ijazah ini Anda dapat dari mana? Nah, ijazah itu katakan saya dapatkan dari belajar yang baik-baik, belajar keras. Nah, kalau ditelusuri lebih jauh lagi, siapa yang bisa membuat Anda bisa belajar keras? Nah, kalau kita telusuri pada ujung-ujungnya nanti ya pada akhirnya ada Allah yang memberi kehidupan, yang mengizinkan Anda hidup. Kalau bukan Allah yang mengizinkan Anda untuk hidup sampai hari ini, ya tentu Anda tidak bisa belajar. Kalau Anda tidak diberi kesehatan, Anda tidak bisa belajar. Jadi kalau dirunut sampai ke akarnya, pada dasarnya kita harus mengakui bahwa apa yang kita miliki itu bersumber dari Allah.
Demikian pula dengan kesanggupan kita mengumpulkan, menikmati, dan menggunakan kekayaan kita. Itu semuanya bersumber dari Allah. Kita adalah steward sebenarnya. Steward maksudnya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola apa yang menjadi milik Allah. Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Allah tidak anti kekayaan. Tidak. Tetapi Allah membenci mereka-mereka yang menggunakan kekayaan untuk menyombongkan dirinya. Di dalam Alkitab kita berjumpa dengan orang-orang yang kaya. Abraham adalah orang yang kaya. Ayub adalah orang yang kaya. Yusuf sesudah mengalami masa-masa yang sulit, muncul sebagai orang kedua yang terpenting di Mesir. Dia juga orang yang kaya. Yakub setelah melewati pergumulan yang panjang, digambarkan juga sebagai orang yang kaya, yang memiliki banyak hamba. Allah tidak anti kekayaan. Allah tidak anti orang kaya. Yang dibenci oleh Allah adalah orang kaya yang sombong. Orang yang mengagung-agungkan materinya, apa yang dia punyai. Dan itulah yang dicela oleh Allah. Mari kita lihat yang keempat, yaitu kesombongan sosial. Nah, bentuk kesombongan sosial ini muncul dalam kesombongan akan kelas, ras, dan suku. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa rasnya lebih baik daripada ras yang lain. Rasnya lebih unggul daripada ras yang lain. Sehingga katakanlah kalau mereka memiliki anak dan anak tersebut akan dipinang dengan orang yang berbeda ras dari ras yang dimilikinya, itu ditolak mentah-mentah. Padahal anak-anak ini sudah saling jatuh cinta dan mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi ditolak hanya karena berbeda ras. Menganggap bahwa rasnya lebih tinggi daripada ras yang lain. Nah, ini adalah bentuk kecongkaan. Bentuk kecongkaan. Padahal kalau kita lihat, Allah tidak membuat perbedaan-perbedaan. Seperti perbedaan yang dibuat manusia di antara mereka. Orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang Cina tidak lebih tinggi daripada orang Jawa. Jadi, semua ras di hadapan Allah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 7, mengenai panorama masa depan, di mana orang akan bersama-sama memuji Tuhan. Mereka-mereka yang diselamatkan akan memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kekekalan. Digambarkan mereka berasal dari suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Tidak satu suku, tidak satu bahasa. Semuanya, semua bangsa, bahasa, suku berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan Tuhan. Nah, keyakinan bahwa ada satu ras istimewa yang lebih tinggi daripada daripada ras-ras yang lain, itu tidak alkitabiah. Dan pandangan semacam ini, yang merasa diri punya ras lebih tinggi daripada ras yang lain, itu kerap kali menjadi sumber kekacauan yang ada di muka bumi ini. Contoh yang paling jelas adalah Hitler, penguasa Jerman di era Perang Dunia Kedua, merasa dirinya, merasa ras Arya itu lebih tinggi daripada ras-ras yang lain yang ada di muka bumi. Dan kita melihat gara-gara pemahaman semacam inilah, kita melihat Eropa kacau balau. Bangsa Jerman akhirnya harus mengalami kesusahan bertahun-tahun lamanya pasca perang. Semua kekacauan di Eropa, di Jerman ini muncul gara-gara seorang pribadi yang bernama Hitler, yang merasa dirinya, yang merasa rasnya lebih baik daripada yang lainnya.
Nah, ini adalah kesombongan sosial. Jadi banyak orang berdosa karena kecongkaan sosial. Ini bisa kita lihat di dalam acara-acara tertentu. Banyak orang kaya baru berpakaian perlente, sangat mencolok. Padahal abdiwan-abdiwan sejati hanya mampu berpakaian sederhana. Jadi, seekor zebra kelihatan lebih menawan daripada kuda biasa. Tapi kuda biasa ini lebih disayangi karena jasanya lebih besar. Itu ungkapan yang cukup menarik. Jadi, jangan kita merasa bangga dengan ras kita, dengan kelompok kita. Nah, jadi kita semua di hadapan Tuhan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan sekali lagi, Alkitab mengajarkan segala bentuk kecongkaan, entah itu kecongkaan rohani, kecongkaan intelektual, kecongkaan materi, kecongkaan sosial, itu semuanya adalah dosa. Dan setiap jenis kecongkaan, setiap jenis kesombongan, itu adalah batu sandungan bagi kerajaan Allah. Dan itu perlu ditaklukkan. Nah, jalan pemulihannya bagaimana? Jalan pemulihannya ya sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau kita terjebak, kalau kita tahu persis bahwa kita sedang dalam kondisi sombong, ya kita harus mengakui kecongkaan kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Kita perlu datang ke salib Yesus Kristus dan menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Yesus di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia rela untuk menjadi sama seperti kita. Bahkan dia rela menjadi hamba, hamba yang setia, hamba yang taat, sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita melihat gambaran contoh yang luar biasa. Kristus kontras dengan Lucifer. Bila Lucifer itu meninggikan dirinya, maka Kristus itu merendahkan dirinya. Bila Lucifer ingin menjadi master, tuan dari segala macam tuan, Yesus bersedia menjadi hamba. Bila Lucifer memberontak, maka dikatakan Yesus taat. Itulah sebabnya di dalam Filipi dikatakan oleh karena ini semua Allah menganugerahkan bagi Yesus nama di atas segala nama. Dan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan berteluk bahwa Yesus adalah the real master, Tuhan yang sejati, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita perlu untuk mengakui kecongkaan kita, kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah jalan pemulihan dari kesombongan kita. Jadi pada akhirnya saya ingin menutup rangkaian dari pengajaran kita pada hari ini dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan jika ada orang yang ingin memiliki kerendahan hati, saya pikir setiap orang memiliki yang normal, setiap orang yang menyebut dirinya anak Tuhan pasti ingin memiliki kerendahan hati. Jika ada orang yang ingin memiliki kerendahan hati, saya pikir saya bisa memberitahukan langkah pertama kepadanya. Ini advice atau nasihat dari C.S. Lewis. Langkah yang pertama itu adalah menyadari bahwa Anda orang yang sombong. Dan langkah itu sekaligus merupakan langkah yang cukup besar. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak tinggi hati, itu berarti Anda memang tinggi hati. Suatu kata-kata yang luar biasa. Anda ingin memiliki kerendahan hati? Kata C.S. Lewis. Kuncinya sederhana. Akui bahwa diri Anda adalah orang yang sombong. Karena begitu Anda merasa diri sebagai orang yang rendah hati, pada dasarnya Anda sudah terjatuh di dalam dosa
kesombongan. Oke, Tuhan memberkati kita semua.